Kok bisa ada pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua ngaku nggak tahu tentang siapa pemiliknya dan kenapa struktur ini dibangun. Halo semuanya, kenalin aku Aisyah Zahafiz, mahasiswi program studi hukum tata negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tertarik untuk mengkaji isu akhir-akhir ini. Di video kali ini, saya akan membahas kasus pagar laut yang terjadi di pesisir Tangerang pada tahun 2025. Kasus ini menimbulkan kontroversi besar karena pemasangan pagar tersebut tanpa izin resmi dan berdampak langsung pada hak masyarakat pesisir, terutama nelayan. Di sini, kita akan menganalisis tindakan pemerintah dan penerbitan izin dalam kasus ini berdasarkan unsur keputusan tata usaha negara atau KTUN, serta mengevaluasi apakah prosedur-prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Kasus ini mencuat ke publik pada awal tahun 2025 ketika sekelompok nelayan di pesisir Kecamatan Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang menemukan bahwa wilayah laut tempat mereka biasa melaut telah dipagari oleh sebuah perusahaan swasta. Pagar besi ini membentang ke laut, menutup akses melaut dan merusak ekosistem pesisir. Pagar tersebut diduga dibangun tanpa izin lingkungan, tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan tanpa keterlibatan warga pesisir. Bahkan, warga sekitar mengaku tidak pernah diberitahu atau diajak konsultasi sebelum proyek dimulai. Yang menjadi masalah besar adalah proyek ini ternyata mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan bahkan adanya indikasi diterbitkannya sertifikat hak milik atau HSAM oleh kantor pertanahan atas lahan yang sebenarnya adalah perairan laut. Padahal, wilayah laut seharusnya bukan objek hak milik atau HGB menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Menanggapi polemik ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan bahwa pagar laut tersebut tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, yaitu dokumen yang penting yang wajib dimiliki sebelum kegiatan apapun dilakukan di wilayah laut. Pemerintah melalui KKP akhirnya menghentikan proyek ini dan mencabut semua aktivitas di wilayah laut tersebut. Namun, proses hukum dan administrasi masih berjalan karena adanya dugaan pelanggaran dalam penerbitan izin pertanahan dan lingkungan. Dalam analisis unsur keputusan tata usaha negara KTUN dalam kasus perizinan pagar laut di Tangerang tahun 2025, keputusan administratifnya berupa penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di wilayah laut secara formal memenuhi unsur KTUN. Namun, keputusan tersebut cacat hukum karena melanggar sejumlah prosedur dan peraturan yang berlaku. Sebagai berikut. Pertama, cacat hukum terhadap prosedur dan peraturan. Yang pertama, melanggar peraturan tentang wilayah pesisir dan laut. Dasar hukumnya yang dilanggar itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Alasan cacat hukumnya karena wilayah laut termasuk kawasan perairan publik tidak dapat dimiliki secara individu atau badan hukum melalui HGB atau SHM. Lalu laut bukan objek hukum hak atas tanah karena tidak termasuk kategori tanah yang dapat diberikan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Agraria yaitu Nomor 5 Tahun 1960. Dengan demikian, penerbitan HGB atau SHM di wilayah tersebut merupakan ultra vires atau tindakan di luar kewenangan. Lalu catat hukum yang kedua yaitu tidak adanya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Dasar hukumnya yang dilanggar yaitu PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, Perpres Nomor 25 Tahun 2020 tentang KKPRL. Alasannya karena KKPRL adalah izin wajib sebelum melakukan aktivitas di ruang laut. Faktanya
faktanya di lapangan menunjukkan bahwa KKPRL ini tidak pernah diterbitkan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menyatakan bahwa kegiatan tersebut ilegal dan dihentikan secara administratif. Yang ketiga, tidak memiliki dokumen lingkungan atau AMDAL. Dasar hukumnya yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Alasannya karena aktivitas pembangunan di wilayah pesisir atau laut termasuk kegiatan berdampak besar terhadap lingkungan, sehingga wajib memiliki AMDAL. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyatakan bahwa tidak ada dokumen AMDAL atau izin lingkungan dalam proyek pagar laut di Tangerang tersebut. Ketidakadaannya AMDAL ini menjadikan penerbitan dokumen izin lainnya cacat prosedural dan substansif. Yang keempat, proses administratif dan hukum agraria disalahgunakan. Dasar hukumnya yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UU PA. Lalu Permen ATR atau BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang cara pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun. Alasannya itu karena sertifikat HGB dan SHM diterbitkan atas bidang tanah yang berada di laut, padahal objeknya bukan tanah melainkan perairan umum. Terlalu diduga terjadi pemalsuan koordinat dan pengaburan status kawasan untuk mengakali sistem pertanahan elektronik di BPN-nya. Dan yang terakhir, tidak adanya keterlibatan masyarakat. Yang dilanggar ini pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang masyarakat berhak terlibat dalam proses perizinan yang berdampak lingkungan. Lalu melanggar asas partisipasif dalam AUPB. Alasannya karena nelayan dan warga pesisir tidak pernah diundang untuk memberikan persetujuan atau mengikuti proses perizinan ini, membuat dokumen izin lingkungan jikapun ada tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipatif dalam AUPB. Kesimpulannya, penerbitan sertifikat HGB dan SHM di wilayah laut tanpa prosedur yang benar merupakan tindakan yang memenuhi unsur KTUN namun cacat hukum. Dari prosedur administratif dalam kasus ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak adanya AMDAL dan izin KKPRL. Lalu tindakan pejabat dalam kasus ini melanggar beberapa AUPB seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas. Sebagai mahasiswa hukum, saya berpendapat bahwa kasus pemasangan pagar di laut ini merupakan contoh nyata pelanggaran hukum administrasi negara yang sangat serius. Penerbitan sertifikat di wilayah ini tanpa prosedur yang benar dan tidak hanya melanggar hukum, tapi juga merugikan masyarakat pesisir yang kehilangan akses terhadap sumber daya laut. Pemerintah harus menindak tegas pelaku pelanggaran ini dan memastikan bahwa setiap tindakan administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Terima kasih.